Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya saudaraku? Senang ketemu dengan Anda. Ya, bisa lihat kiri kanan saudara, bilang begini, senang sekali bisa ketemu kamu hari ini. Ya. Saudara harus tahu ya saudara ya, tiap kali kita ketemu teman kita, itu adalah anugerah memang saudara. Karena besok tetap ada, kita yang belum tentu ada. Ya. Jadi kita harus selalu bersyukur saudara ya, untuk bisa ketemu. Jadi kalau saudara ketemu di ibadah, jangan bilang, oh minggu lalu nanti minggu depan aku enggak ada atau apa. Jangan saudara ya, karena ibadah pasti ada, kita yang belum tentu ada. Saudara, hari ini kita belajar satu hal yang saya beri judul The Sources of Life, ya sumber-sumber kehidupan. Saya yakin bahwa kita semua setuju bahwa hidup itu bukan hanya sekedar bernafas, bukan hanya sekedar gerak, bukan hanya sekedar bangun pagi, kemudian malam hari kita tidur, bukan hanya sekedar kerja, cari makan. Ya, tetapi hidup itu lebih dari itu, saudara. Hidup itu bicara tentang makna, tentang kebahagiaan, tentang kepenuhan dari Tuhan. Karena hewan juga itu bergerak, hewan juga bernafas. Hewan juga pergi pagi-pagi cari makan. Tetapi saudara, itulah bukan kehidupan yang diinginkan Tuhan. Kalau hidup kita tanpa tujuan, hanya sekedar rutinitas pagi, siang, sore, saudara, dari muda sampai tua kemudian mati, ya kita tidak lebih dari hewan sebenarnya. Tetapi yang membedakan kita adalah bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang punya makna. Hidup yang punya tujuan, hidup yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, saudaraku. Hidup yang punya harapan. Nah masalahnya saudara, ada banyak orang kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya enggak. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah sumber-sumber kehidupan ini ada masalah. Karena hidup itu ditopang oleh beberapa sumber. Ya, satu kali Musa berkata kepada orang-orang Israel di dalam Ulangan pasal 30, coba kita lihat. Silakan diklik ya, Ulangan 30 ayat 19. Dia memberikan satu pilihan kepada umat Israel. Pada waktu itu saudara, dia berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan apa saudara? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Yuk sama-sama, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Musa tidak sedang memberitahu kepada orang Israel bahwa kehidupan itu ditawarkan gitu ya. Tetapi dia hanya memberitahu bahwa masalah kehidupan dan kematian sudah tersedia oleh Tuhan. Tetapi saudara, semua bergantung kepada apa? Kepada pilihan kita. Jadi ada orang, saudara, dia diberi kesempatan hidup, tetapi sayang sekali saudara, mereka memilih kematian. Sehingga hidup mereka, saudara, tidak lagi memberikan arti. Ya, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan tujuan. Nah, hari ini saudara, saya berharap dengan firman Tuhan hari ini, kita bisa mengambil keputusan untuk kita memilih kehidupan. Karena baik kematian ataupun kehidupan, itu adalah pilihan kita. Anda mau hidup seperti orang mati bisa, saudaraku. Tapi Anda mau hidup dalam hidup yang sebenarnya, itu juga bisa. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan, bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih saya kesempatan untuk bisa hidup lebih baik? Enggak loh, saudara. Karena ternyata Musa berkata kehidupan yang lebih baik itu ada di dalam pilihan kita. Tapi kematian yang sangat mengerikan itu juga ada pada pilihan kita, saudaraku. Ya, tinggal sekarang kita memilihnya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita memilih untuk memelihara sumber-sumber kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk memelihara sumber kehidupan kita, maka saya yakin saudara, kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh arti. Nah, saya menemukan di dalam Alkitab ada 3 jenis atau 3 sumber kehidupan. Saya dapat 3 saudara, kalau Anda dapat 4, Anda dapat 5, tolong konfirmasi supaya kita bisa menambah wawasan. Ya, tapi sepanjang saya membaca Alkitab, saya menemukan 3 sumber kehidupan, saudara. Yang pertama coba kita lihat, ya, sumber kehidupan apa yang pertama yang perlu kita jaga.
Yuk silakan kita lihat, yaitu apa? Hubungan dengan Roh Kudus. Ini adalah sumber kehidupan saudara manusia. Anda suka atau tidak, ya, saya mau bilang sama saudara, memang itulah kenyataannya bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Ya, saudara bilang, Pak, saya orang ateis, terserah, yang namanya manusia, Anda tetap butuh Tuhan. Anda berpikir, saudara, bahwa kalau orang tidak percaya, apakah nanti dia tidak bakal mati? Pasti mati kan, saudaraku? Mau percaya, tidak percaya, agama apapun, ateis ataupun tidak, saudara, percaya Tuhan ataupun tidak, semua kita ini sedang baris antri menuju kepada kekekalan, saudaraku. Mau Kristen, mau anak Tuhan, mau hamba Tuhan, siapapun dia, sedang antri menuju kepada kekekalan. Gitu loh saudara. Nah tinggal sekarang saudara, kita harus menyadari apakah selama kita hidup ini, kita terhubung enggak saudara sama kekekalan yang bakal kita datangi. Itu loh. Nah hubungan dengan Roh Kudus ini adalah sumber kehidupan kita. Karena kalau Anda baca di Alkitab saudara, manusia itu hidup bukan ketika menjadi bentuk manusia. Karena Alkitab berkata Tuhan membentuk mereka dari tanah liat, bentuknya sudah ada. Secara physically sudah ada. Ada 2 telinga, ada 2 matanya, mungkin rambutnya juga sudah dibuat Tuhan. Anda seperti patung. Tapi ketika Tuhan menghembuskan rohnya, baru manusia itu hidup. Jadi bisakah seseorang kelihatannya hidup? Ya bisa, saudara. Anda hidup bagian luar aja. Hanya untuk jasmani aja, saudara. Tapi itu baru pembentukan awal kan, saudaraku. Nanti ketika dihembuskan oleh roh Tuhan, baru dia hidup. Coba Anda lihat Mazmur pasal yang ke 104, saudara. Coba kita lihat. Dikatakan apa? Mazmur 104, 29-30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa. Dan kembali menjadi debu. Yuk sama-sama. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang harus dan wajib kita ketahui bahwa hidup tanpa Tuhan, Anda akan mengalami kematian. Terima tidak terima, inilah kenyataannya saudara. Rick Warren pernah berkata bahwa di dalam hati manusia ada satu rongga yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Selama manusia tidak mengisi rongga itu dengan Tuhan, maka dia akan punya satu kehausan abadi untuk mencari sampai mereka penuh. Jadi jangan heran saudara, hidup tanpa Tuhan akan punya penyembahan berhala lain. Mereka mencari pohon untuk mereka sembah, mereka mencari gunung untuk mereka sembah, mereka mencari harta untuk mereka sembah, mereka mencari diri mereka untuk mereka sembah. Tapi ujung dari semuanya saudara adalah keputusasaan dan kekosongan. Anda tidak percaya, Anda tidak usah ngalami, Anda baca firman Tuhan, manusia terkaya di muka bumi saudara. Lebih daripada Warren Buffett, lebih daripada Elon Musk saudara. Siapa dia? Raja Salomo. Dia bilang apa saudara? Istri aku koleksi, selir aku koleksi, ya kambing domba, mungkin Mercy, apalagi saudara, Mercy, Bentley, apalagi, Rolls Royce, ya sebutlah saudara, Lambo, macam-macam saudara. Aku koleksi, dia punya ribuan. Ya, apalagi saudara, ya dayang-dayang, pembantu, semua ada saudara. Dari tukang kebun sampai tukang pijet. Lengkap. Tukang masak juga ada, semua gundik-gundik ada saudara. Harta apalagi, dia berkata seperti batu. Perak itu kayak batu. Kayak kerikil banyaknya. Jadi kalau saudara tersandung saudara, bukan tersandung batu pada zaman Salomo. Anda tersandung perak. Saking banyaknya saudara, sampai tidak berharga. Emas saudara, itu ribuan. Tontonan itu saudara. Sampai plesteran dinding bait Allah loh saudara, pakai emas. Kita kan pakai semen saudara. Itu pun ngirit, benar gak saudara? Campur pasir kan? Dia enggak saudara, tempelnya pakai emas. Saking banyaknya. Tapi dia bilang apa saudara? Sia-sia.
Kapan muncul kata sia-sia dalam kehidupan Salomo? Ketika dia beralih dari Tuhan kepada berhala kan? Jadi ini nggak bisa ditolak, ini nggak bisa dipungkiri, dan ini nggak bisa tidak ada di dalam hidup kita. Anda mau hidup sekaya apapun saudara, Anda mau hidup Anda bilang bahagia, tapi tanpa Tuhan akan ada rongga kosong di dalam hidup saudara yang tidak akan pernah puas terisi oleh apapun. Sampai Anda ketemu yang namanya Tuhan berdiam di hati kita. Karena itulah sumber kehidupan. Dan kalaupun Anda bilang, Pak, di luar Tuhan saya bahagia di dalam dunia ini. Oke, terserah saudara. Tetapi pada akhirnya saudara, tanpa Yesus, kematian akan jadi bagian kita. Itu sama aja. Ketika Anda pilih tidak punya hubungan dengan Tuhan, Anda sedang pilih yang Musa tawarkan. Aku pilih kematian. Alkitab berkata kepada kita, aku hadapkan kepadamu kematian dan kehidupan. Karya salib sudah diberikan. Penebusan sudah diberikan. Yesus Tuhan sudah mati. Tawaran diberikan kepada saudara. Anda mau terima enggak? Jadi hubungan kita dengan Tuhan saudara, inilah yang harus kita pahami saudara. Ya. Nah banyak orang saudara hidupnya dia nggak mau terhubung, ya pasti mati saudara. Coba Anda lihat di dalam Kejadian pasal 3, apa yang terjadi dengan kehidupan Adam. Coba kita lihat. Ya ada satu, kalau Anda baca Kejadian pasal 3, ini berarti adalah kronologinya manusia jatuh di dalam dosa. Ya coba saudara lihat. Susah payahmu waktu mengandung, kubuat sangat banyak kesakitan waktu melahirkan anakmu, dan engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Firman-Nya kepada manusia itu, engkau akan, kalau ini saudara baca ya, engkau akan birahi, ini adalah engkau mau dominan kepada suami, tapi suamimu keras, ya kadang-kadang KDRT saudara. Jadi dia menganiaya. Jadi saudara bisa bayangin saudara, itu satu hal yang terus bertentangan sampai hari ini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Yuk sama-sama. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Anda lihat saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Roh Kudus itu kan mundur daripada manusia. Benar ya? Itulah sebabnya dikatakan apa? Ketika engkau makan buah ini, engkau akan mati. Bukan fisiknya. Akan kembali kepada pembentukan awalnya tanpa Tuhan. Karena manusia tidak bisa dikatakan hidup seketika Roh Tuhan tidak dihembuskan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa ketidaktaatan, Roh Kudus itu mundur daripadanya. Ketika itulah mereka berbeda frekuensi dengan Tuhan. Ya. Nah, sehingga apa saudara? Sejak hari itu, Anda perhatikan baik-baik saudara. Sejak hari itu terkutuklah tanah karena engkau. Terjadi degradasi, terjadi penurunan. Pernikahan-pernikahan yang harusnya baik, saudara, itu menjadi rusak. Anda lihat enggak, saudara, ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, bahagia enggak si Adam ini, saudara? Bahagia. Dia bilang apa, saudara? Dia bangga sekali dengan pilihan Tuhan, kan? Dia bilang apa? Engkau ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Fungsimu itu seperti yang Tuhan ngomong, benar-benar menjadi penolong. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kedapatan sama Tuhan, dicari Tuhan di Taman Eden? Mereka bilang apa, saudara? Apa yang Adam katakan? Apakah engkau makan buah ini? Dia bilang apa, saudara? Wanita ini loh, yang kamu tempatkan di sisiku. Dalam arti, saudara, penolong itu sudah tidak bisa lagi nolong. Penolong itu sudah tidak berfungsi lagi. Aku bisa hidup tanpa tulang ini, aku bisa hidup tanpa daging ini. Gara-gara dia aku jatuh. Dari mana muncul itu, saudaraku? Hawa tidak pernah berubah. Kualitas yang Tuhan berikan kepada manusia tidak pernah berubah. Tapi ketika manusia kehilangan Tuhan di dalam hidupnya, maka kematian itu menggerogoti hubungan.
Saya saudara di dalam pelayanan penggembalaan dan konseling saudara, saya menemukan satu kunci besar saudaraku. Ya, saya nggak berkata bahwa semua ada kuncinya, tapi saya menemukan satu prinsip. Ya, ketika ada seorang suami bermasalah dengan istrinya, istri bermasalah dengan suaminya, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, orang tua dengan anak, atau siapapun saudaraku. Ya, satu hal yang selalu saya bilang sama mereka dan saya temukan, ketika mereka punya masalah saudara, dan masalah itu tidak bisa dihandle, satu yang selalu saya tanyakan, gimana hubunganmu sama Tuhan? Dan selalu jawaban mereka adalah, aku tidak bisa lagi berdoa, mikirin terus dia. Nah, salahnya di situ saudara. Justru ketika ini pulih, maka yang lain akan pulih. Saudara perhatikan saudara, akibat dosa Roh Kudus undur, ini kan akibatnya, benar nggak? Lah kalau akibatnya dihilangkan, ini kan pulih sendiri, benar nggak saudaraku? Akan lucu sekali saudara kalau saudara ngurusin ini tanpa ngurusin penyebabnya. Selesaikan penyebabnya, ini akan beres sendiri kan? Kok bisa Pak? Saudara, saya mau bilang sama saudara, manusia tidak pernah bisa mengampuni dari dirinya sendiri. Karena manusia sifatnya egois. Tidak ada kebaikan manusia yang bisa dibawa sama Tuhan, dipamer sama Tuhan. Karena Alkitab berkata kebaikan manusia seperti kain kotor. Artinya tidak ada manusia yang bisa mengasihi saudara tanpa syarat. Kecuali kasih Tuhan itu diam di dalam kita dan kasih itu keluar lewat hidup saudara. Baru Anda bisa ngampuni. Jadi kalau saudara mau berusaha ngampuni, kemudian sumbernya Anda hilangkan, Anda tidak mungkin bisa. Capek hati sendiri. Lebih baik timbahlah kasih daripada Tuhan. Kalau sudah penuh nanti akan mengalir sendiri. Saudara dengar atau saudara mengerti atau saudara bingung nih saudara? Ngerti ya saudara ya? Ya, bilang kiri kanan, kasih Tuhan yang bisa buat kamu ngampuni. Jadi pengampunan tidak pernah berasal dari manusia loh. Ya. Nah saudara perhatikan saudara, ketika Adam jatuh di dalam dosa, Anda lihat, terkutuklah tanah karena engkau. Susah payah engkau akan cari rejeki, bahkan semak duri dan rumput duri. Ini bukan bicara nol, bukan. Tetapi hasil yang dihasilkan adalah semak duri. Anda pernah nggak saudara berpikir, apa yang saya dapatkan ini kok nggak puas-puas? Kok nggak cukup-cukup ya? Begitu dapat saudara, Anda naikkan lagi target saudara. Begitu dapat Anda naikkan lagi target saudara, Anda seperti mengejar uang yang punya sayap. Sehingga semakin banyak, kok tambah kikir kita ini saudara. Karena yang dihasilkannya adalah semak duri. Pernah nggak Anda berpikir kenapa aku dapat banyak, keluarnya banyak. Mobilnya rusak lah, sakit-sakit lah, kasih kawan inilah, bingung saudara. Bukan ada hasil loh saudara, semak duri yang dihasilkan. Saudara perhatikan baik-baik. Hukum rohani itu lebih tinggi dari hukum jasmani. Ya, hukum rohani akan menghasilkan saudara, mempengaruhi yang jasmani. Tetapi yang jasmani tidak mempengaruhi yang rohani. Makanya Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang fisik, semuanya yang jasmani akan ngikut. Anda cari Tuhan, dan kalau Tuhan mau Anda lakukan kehendaknya, Dia akan kasih saudara provisi. Berupa fasilitas, berupa kemampuan, berupa sumber daya. Dia kasih ke saudara, karena Anda tahu hatinya Tuhan. Tetapi saudara, kalau Anda abaikan hati Tuhan, Anda di luar kehendak Tuhan, Anda cari yang jasmani, semakin banyak yang jasmani, Anda bisa lupa Tuhan. Anda jadi liar. Kenapa? Jasmani tidak menghasilkan yang rohani, tapi rohani menghasilkan yang jasmani. Berapa orang kalian, kata Yesus kepada para murid? Ya kira-kira 5.000 laki-laki. Berapa yang kalian punya? 5 roti 2 ikan. Bawa ke sini. Dia bawa kepada hukum rohani. Dia mengucapkan berkat. Dia serahkan kepada tangan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Maka tugas itu dimultiplikasikan. 5 roti 2 ikan. Makan 5.000 orang.
Bisa nangkap ini, saudaraku? Jadi ini yang harus kita pahami, saudara, bahwa hukum rohani itu lebih tinggi daripada hukum jasmani. Ya, jadi kalau kita ini menjauhkan diri dari Tuhan, maka jangan heran, saudara, hal-hal jasmani juga terganggu. Tetapi saudara, jangan kita demi yang jasmani, kita nyogok Tuhan dengan pura-pura berdoa. Salah, saudara. Maksud saya begini, saudara, bangunlah hubungan yang baik sama Tuhan, maka ini nanti bukan lagi menjadi prioritas. Ngerti ya, saudara ya? Jadikan Tuhan prioritas. Supaya saudara ini nanti akan menjadi provisi. Menjadi sebuah fasilitas kendaraan untuk kita berjalan sama Tuhan. Ya, saudaraku ya. Nah, Musa berkata, pilihlah kehidupan, pilihlah untuk terhubung dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sumber kehidupan. Yang kedua, saudara, apakah sumber kehidupan yang harus kita pilih untuk kita jaga, untuk kita pelihara? Yang kedua bisa dibantu. Yang kedua adalah hati. Ya, bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang ngomong ini, saudaraku. Amsal 4, 2, 3, yuk baca yuk, ini ayat yang terkenal, sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari hati, saudara. Dalam versi The Message, keep vigilant, watch over your heart. That's where life starts. Dari sanalah kehidupan itu apa, saudara? Dimulai. Jadi hati itu, saudara, harus kita benar-benar jaga. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam hati itulah yang akan keluar. Ya, karena hati ini adalah sumber daripada kehidupan. Alkitab sendiri ngomong, saudara. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara ingin melihat kehidupan itu berbahagia, Anda mau lihat kehidupan saudara penuh, jaga hati saudara. Ya, di dalam Matius, saudara, dikatakan begini, coba kita lihat. Ya, Matius bilang begini, bantu next. Matius 12:35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius menjelaskan bahwa hati kita itu seperti perbendaharaan, seperti sebuah kantong. Ya, apa yang keluar itu berasal dari dalam. Tapi ingat baik-baik, saudara, apa yang di dalam sebelumnya ada di luar. Paham ini? Ya, saya ulang lagi, saudara. Matius berkata, apa yang keluar, tindakan, perkataan, sikap, perbuatan, itu asalnya dari hatimu. Kalau hatimu ini luka, hatimu ini penuh kepahitan, hatimu ini penuh kebencian, hatimu ini penuh sampah, maka yang keluar adalah hal-hal buruk. Matius bilang, saudara. Tapi kalau kita balik, saudara, kenapa itu bisa ada di dalam? Berarti kan sebelumnya adanya di luar. Benar gak, saudara? Kan Anda tidak lahir dengan kebencian. Anda kan tidak lahir dengan luka hati. Benar gak, saudaraku? Anda lahir pure, baby. Murni, saudaraku. Tanpa motivasi. Tanpa trik. Saudara benar-benar murni. Memang ada natur dosa, tapi secara pikiran sama sekali nggak ada kebencian sama sekali dalam hati saudara ketika Anda lahir. Tapi kebencian ini yang dulunya ada di luar, itu lebih dulu harus masuk dulu di hati kita, baru kemudian mempengaruhi hati kita dan kemudian mempengaruhi apa yang kita keluarkan. Jadi saudara, kata jagalah hati berarti jagalah apa yang ada di luar yang pengen masuk di hati kita. Karena ini sumber kehidupan. Jangan minta Tuhan yang jaga hatimu. Nggak bisa. Karena Alkitab berkata jaga hatimu. Ya, jaga hatimu.
Kalau ada yang bilang begini saudara, oh dia ini memang mulutnya jelek, elek dia kalau ngomong, tapi hatinya baik kok. Anda pernah dengar begitu saudara? Sering ya, yang paling aneh lagi saudara, kalau dia ngaku-ngaku, memang aku ini mulutnya elek, tapi hatiku Tuhan tahu. Waduh, pede sekali saudara ya, itu tidak alkitabiah. Karena Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Ya, aku ini sebenarnya tidak pemarah, jangan buat marah loh ya, aku kalau marah elek. Nah terus, jadi maksudnya kamu itu orang baik sebenarnya. Iya, asal jangan marah. Loh, Anda memang pemarah, cuma belum di-trigger aja. Gitu. Jadi jangan Anda merasa sehat dengan kondisi kayak begitu. Jangan Anda merasa fine-fine aja rohani saya. Fine-fine aja. Siapa di sini yang berani menjamin tidak ada trigger dalam hidup kita? Tidak ada saudara. Kalau tidak ada jaminan, tidak ada trigger, berarti Anda akan di-trigger terus sama setan. Iya dong saudaraku. Nah kita harus paham ini saudara. Jadi bagaimana kita ngizinkan itu bisa ngerusak hati kita, ya tergantung kita. Saudara begini deh, kalau hati itu sumber air, kemudian Anda minum dari sumber itu saudaraku, Anda pakai keran gitu, Anda akan minum air itu. Yang perlu Anda jaga adalah pagari sumber air saudara. Supaya jangan sampai saudara ada hewan atau binatang jatuh ke sana nyemplung dan kemudian mati jadi bangkai. Anda minum, Anda keracunan, benar enggak saudaraku? Jadi perkataan seseorang, sikap dia, pikiran kita, overthinkingnya kita, saudara, itu semua berasal dari luka-luka di dalam. Sampah-sampah yang ada di dalam. Jadi mari kita jaga, saudaraku. Mari kita jaga. Kalau Pak sudah kelanjur ada di dalam, ya dibuang, saudaraku. Jangan disimpan. Saya mau nanya deh sama saudara, kalau seandainya saudara, ya Anda ini sedang punya ruangan yang bersih sekali, saudara. Dan ruangan saudara itu sejuk, ya bersih, hadapnya ke jalan. Terus ada jendela yang bisa dibuka begitu ya. Satu kali saudara sedang duduk-duduk nyantai begitu ya, lagi ya me time lah gitu ya. Ya me time gitu di ruangan saudara yang Anda sudah tata dengan bagus sekali. Ya, kemudian Anda buka jendela supaya ada sirkulasi yang masuk. Tiba-tiba saudara, ada orang itu lempar bangkai tikus ke dalam ruangan itu, saudara. Apa yang Anda lakukan? Kejar orangnya atau buang bangkainya? Hah? Jangan bisik-bisik, saya nggak bisa dengar. Saya mau nanya sama saudara. Kalau saudara punya ruangan nih, ya hadapnya ke jalan gitu ya, ada jendela Anda buka, lagi me time begitu ya, lagi asik gitu ya, udah capek masak lah, sudah capek, ada waktu 1 jam 2 jam lah, Anda lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang lempar bangkai tikus ke dalam kamar saudara. Anda kejar orangnya atau buang bangkainya? Yang bilang kejar orangnya Pak. Jujur aja saudara. Saya tahu lah saudara, wanita-wanita ada juga punya hati preman. Ya, bisa angkat tangan. 1, 2. Ya dari wajah Anda saya tahu lah ya. Siapa yang bilang buang aja? Saya nggak tahu yang di Zoom ini ya, tapi Zoom rasanya banyak deh ya. Kita nggak bisa lihat saudara ya, karena mereka tersembunyi gitu ya. Siapa yang bilang buang bangkainya? Buang di saya baru dikejar, luar biasa. Memang ini wanita ya. Kata orang wanita itu kaum terkuat di muka bumi ya. Memang saudara ya. Jadi buang dulu baru kejar gitu ya. Buang ke orangnya. Waduh luar biasa saudara. Kata Alkitab apa saudaraku? Buang bangkainya atau kejar orangnya? Buang bangkainya. Ada banyak kita saudara, kita kejar orangnya dulu. Kita kejar saudara, kita kejar terus saudara. Saudara tahu enggak? Tidak semua orang yang Anda kejar kemudian ketemu, Anda bisa lawan. Iya. Saya kasih contoh, ternyata Anda kejar, aduh mertua gua. Gimana lawannya? Coba. Ada
Orang-orang yang kayak begitu, ya memang tidak bisa dibuang. Anda kejar, Anda ketemu dia saudaraku, ternyata dia adalah anak saudara. Ternyata dia adalah istri saudara, suamimu ternyata. Dia selingkuh, dia hianati, dia lempar bangkai ke dalam ruangan hati saudara. Anda marah, Anda kejar, begitu ketemu Anda mau ngapain? Anda mau cerai, pikir anak-anak kan? Mertua, Anda mau apain saudara? Anda mau hantemi? Anda dihantam sama suami. Ada musuh yang memang tidak bisa dilawan. Dan itu nyimpen di sini saudara. Alkitab tidak pernah nyuruh kita kejar orangnya. Tapi Alkitab nyuruh, tanggung jawabmu adalah ruanganmu. Ambil bangkai itu, buang. Itu namanya jaga hati. Tapi banyak orang Kristen, sudah tidak kejar orangnya, dia pulang saudara, bangkainya dia simpen. Simpan di mana? Ya di kotak makan gitu ya. Habis itu saudara, anggaplah bangkai tikus ini saudara, kemudian dia ya sekali waktu lah ya kira-kira seminggu sekali. Awalnya seminggu sekali sih dia buka, dia bilang kurang ajar ini kok lempar tikus. Simpan lagi saudara, tutup. Ya, tutup lagi saudara. Saya ngomong ini adalah sebuah ilustrasi yang kelihatannya tidak masuk akal. Tapi kalau Anda pikirkan, itu masuk akal. Kalau bangkai tikus Anda ganti namanya menjadi ditipu. Kalau Anda ganti nama tikus itu menjadi diselingkuhin. Kalau Anda ganti nama tikus itu saudara apa? Ditolak. Sebulan, 2 bulan saudara, masih ada tuh bangkai tikus saudara. Anda ambil, Anda cium lagi. Lama-lama Anda keracunan. Ruangan itu tidak enak lagi. Ruangan itu merusak. Anda tiba-tiba gatel, kok bisa ya? Gatel. Anda tiba-tiba batuk-batuk, tiba-tiba sesek. Berapa banyak orang-orang positif jadi keras hati kan? Berapa banyak orang-orang menikah lembut, wanita yang lembut saudaraku. Wanita yang cantik, benar-benar feminim menampilkan kelembutannya ketika mereka belum menikah. Ketika prahara rumah tangga datang, mereka jadi keras. Kok bisa berubah? Karena sampah itu meracuni hati saudara. Sumber kehidupan itu rusak. Sehingga wajah Anda berubah. Ini masalah saudaraku. Ya, harusnya adalah ambil bangkai ini, buang. Bau busuk masih ada, tapi sumbernya udah tidak ada. Besok berkurang apa tambah bau? Berkurang. Besoknya lagi berkurang apa tambah bau? Berkurang. 1 bulan saudara, hilang sama sekali. Saya pernah ditanya, Pak, saya tidak bisa ngampuni Pak, biarlah waktu yang akan mengikisnya. No, gak bisa. Kalau tidak ada pembedahan, tidak ada pembuangan sampah itu, waktu tidak akan menyelesaikan. Keputusan untuk membuang itu, saudara, akan menyelesaikan waktu yang akan nanti mengikis sisa-sisanya. Anggap ya, saudara ya. Jadi Anda buang itu, saudaraku, kemudian setelah kamar saudara bersih, Anda bisa nyaman lagi di situ, Anda jadi lembut lagi, saudaraku, ya. Satu kali ada me time lagi, Anda nyantai-nyantai lagi, Anda nyalakan AC saudara, Anda duduk-duduk di situ me time. Kali ini apa yang Anda lakukan? Kali ini apa yang Anda lakukan? Yang kedua, jangan lupa tutup jendelanya. Jangan dibuka lagi saudara. Kalau buka lagi, mengampuni rusak, mengampuni luka lagi, ampuni luka lagi. Tutup jendelanya, itu hikmat. Kalau gitu Pak, mulai sekarang Pak tidak ada ketemu mertua lagi Pak. Oh jangan saudaraku, tapi jagalah jarak dengan hikmat. Ya, dia ngomong apa, semua datang ke rumah saudara, ini. Iya ma, ya nggak usah dilakoni kalau nggak suka. Kan dia sekali-sekali datang. Cara jaga hati kita, tutup jendelanya.
Anda percaya enggak tentang forgive and forget? Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal, saudara. Ya, forgive mengampuni, forget enggak bisa. Kalau saudara bilang, iya Pak, aku benar-benar forgive dan forget. Ada masalah dengan saraf saudara. Cobalah periksa ke dokter, jangan-jangan Anda kena amnesia. Forgive. Forgive itu saudara cukup bersama dengan Tuhan. Anda ingat, Anda tidak luka. Itu berarti Anda bebas. Kalau Anda ingat, Anda terluka. Anda ingat, Anda terluka. Datanglah ke Pak Yohanes atau Ibu Linda. Mereka akan bawa saudara kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami saudara. Bahwa Musa berkata, pilihlah kehidupan. Artinya pilihlah untuk menghiasi hati saudara dengan cinta. Pilihlah untuk selalu bersyukur setiap hari saudara. Pilihlah untuk selalu penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Ya, jadi saudara pilih mendekat ke Tuhan, pilih untuk menjaga hati yang adalah sumber kehidupan. Kalau Anda jaga sumber kehidupan saudara, hidup saudara akan berbeda. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ya saya temukan 3 aja di Alkitab. Yang ketiga adalah sumber kehidupan ternyata adalah lidah. Bukan saya yang ngomong saudara, tetapi firman Tuhan yang ngomong. Amsal 10 ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah apa? Sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi saudara, hati-hati dengan lidah kita karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Amsal ini berkata bahwa mulut orang benar itu adalah sumber kehidupan. Kita harus jaga, saudaraku. Ya, kita jangan sembarang untuk ngomong karena begini, kata-kata kita itu bisa mendatangkan kematian bagi orang lain. Pembunuhan karakter itu bukan dengan tindakan. Pembunuhan karakter itu dengan fitnah. Pembunuhan karakter saudara itu dengan gosip. Pembunuhan karakter itu dengan mulut. Ya, provokator bergeraknya lewat apa? Perkataan. Jadi ini yang harus kita hati-hati saudara. Karena dengan kata-kata kita bisa membangkitkan kemarahan loh saudara. Ya, coba lihat di dalam klik sekali lagi coba next Amsal 18:21. Hidup dan mati apa saudara? Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan, yuk ulang sekali lagi ya, suara nyaring ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Amsal ini berkata hidup dan mati, tadi pilihannya Musa, pilihlah kehidupan, ya jangan pilih kematian. Itu ternyata dikuasai oleh lidah. Jadi kalau kita memperkatakan kehidupan, kita juga akan mendapatkan kehidupan, saudara. Ya, siapa suka menggemakannya? Anda tahu gema ya? Kalau kita lagi di depan gunung atau di tempat yang terpencil begitu, kita teriak gitu ya. Pa, gitu ya. Itu gema namanya, saudara. Kalau saudara bilang pa, terus jawabnya ya, bukan gema itu. Ada orang di sebelah. Gitu ya. Nah, siapa suka menggemakannya akan balik lagi berkali-kali. Itu firman Tuhan bilang, saudara. Nah, saya mempelajari, saudara, kenapa perkataan itu menjadi penuh kuasa. Saudara begini, otak kita itu ada 2, kiri dan kanan. Kiri itu adalah logika, hitungan, ya, dan bicara. Itu sebelah kiri. Ini disebut sebagai conscious mind, alam sadar, kira-kira 10%. Atau 15%. Nah, otak kanan kita itu adalah emosi. Oke? Dan imajinasi. Ini disebut subconscious mind. Alam bawah sadar yang punya pengaruh 80%. Ketika kita bicara sesuatu, maka perkataan kita akan ditangkap oleh otak kanan kita dan memvisualisasinya yang kita namakan imajinasi. Makanya Anda kalau baca WA, Anda ketawa-ketawa sendiri.
Padahal itu tidak ada gambarnya, nggak ada videonya, nggak ada suaranya, hanya tulisan. Benar nggak? Kenapa Anda ketawa-ketawa sendiri? Karena Anda mengimajinasikan itu menjadi hidup di alam pikiran saudara, di otak kanan. Anda baca, Anda bisa marah. Masa ngomongannya begini, gini. Padahal teks tidak ada nada. Benar nggak? Dia kasih huruf besar aja. Kok gitu? Mungkin dia lupa caps lock-nya. Huruf besar semua. K-O-K. Begitu. Marah ini dia. Kok suaranya besar begini? Padahal teks. Saya pernah satu kali ketika lagi ibadah. Saya WA staff saya kan. Karena ada satu hal yang harus segera diurus pada waktu itu. Wah, saya nggak bisa ke belakang nih. Saya urus. Saya WA dia, saudara. Saya lupa caps lock saya besar semua, saudara. Saudara tahu, saudara, selesai begitu dia minta maaf. Aduh Pak, maaf. Saya enggak baca. Aduh Pak, maaf. Loh, saya bilang, ada apa? Iya, soalnya hurufnya besar semua. Waduh, saya pikir, padahal saya salah caps lock loh. Saya salah untuk ngubah ke huruf kecil. Hanya karena hurufnya besar kecil. Di mana, saudara? Itu bermain. Di sini. Ya, itu bahayanya. Nah, Anda pernah lihat anak kecil ketika bermain boneka? Dia bermain, ada jadi papa, ada jadi anaknya. Dan dia seru sendiri, saudara. Karena dia memberikan kehidupan kepada karakter ini lewat imajinasi. Makanya kenapa kita melarang anak-anak kita bermain boneka-boneka horor. Atau boneka-boneka fantasi. Karena itu adalah fiktif. Ya, jadi dia menghidupkan itu di imajinasinya, saudara. Nah, kalau itu kental dan itu menjadi solid, nanti dia akan berkarakter seperti yang dia perankan. Itu bahayanya, saudara. Makanya dikatakan apa? Jika kita selalu ngomong, itu kayak print 3D, saudara, di otak kanan kita. Dan itu kita bisa kayak. Makanya begini, Alkitab berkata, oleh karena banyaknya kesibukan, itu dibawa mimpi. Banyaknya mikir sebelah kiri, saudara, itu jadi imajinasi dalam mimpi. Nah, kalau itu ditunggangi setan, saudara, itu bisa merusak kita. Ya, jadi hati-hati memang. Ada satu orang buat satu statement, dia berkata, 80% kekhawatiran sebenarnya terjadi diakibatkan dari hal-hal yang belum terjadi. 80% saudara, ini kekhawatiran itu saudara, itu berasal dari 80% hal-hal yang belum terjadi. Benar nggak, saudara? Ayo pulang cepat nih, mendung. Wes hujan belum? Belum, saudara. Kekhawatiran kita yang berlebihan. Ya, jadi hati-hati, saudara. Makanya ada satu ayat yang bagus, coba kita lihat ya. Kata-kata kita akan menjadi nubuatan yang kita genapi sendiri. Ini ditulis oleh 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Kita baca bareng ya, sama-sama ya, suara keras ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup, siapa mau melihat hari-hari baik, siapa mau mencintai hidup, dia harus menjaga lidahnya. Ini sumber kehidupan soalnya. Ya, jaga lidah kita, saudara. Perkataan kita kepada suami, perkataan kita kepada anak-anak, perkataan kita kepada kehidupan, perkataan kita kepada hal-hal yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, harus kita ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu, afirmasi itu bukan untuk mencipta. Ya, hati-hati, saudara. Tetapi untuk menjaga efeknya ke kita. Ya, Anda jangan berpikir gini loh, ya saya ngomong jadi, terjadi beneran. Ya, bukan begitu. Afirmasi yang diajar oleh Amsal ketika engkau ngomong, itu akan membentuk pola pikir, membentuk sikap, membentuk cara pandang. Dan itu yang perlu kita jaga.
Jadi jangan bilang ya sukses, 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 sukses. Nanti kamu sukses. Bukan. Ketika Anda berkata sukses, Anda berkata hebat, Anda berkata bisa, Anda sedang mempengaruhi diri saudara untuk menyingkirkan hal-hal negatif, untuk Anda bisa berpegang kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Ya, jadi itu benar-benar hati-hati saudara. Makanya kita harusnya ketika berbicara, kita hati-hati ngomong. Makanya kenapa gereja melarang gosip saudara. Ya, dilarang enggak di sini? Ini banyak wanita loh ini ya. Wanita ini di salon yo sembarang gosip ya. Lagi cuci rambut ya gosip, lagi potong ya gosip, lagi keriting ya gosip. Dari sesi-sesi di salon itu saudara, itu gosip ya. Apalagi pedicure, manicure ya kaki kiri ya gosip, kanan ya gosip, saudara, kiri ya gosip. Waduh saudara. Karena nganggur kan ngomong. Kalau bukan ngomongin suami, ngomongin anak, ngomongin mertua, ngomongin menantu. Ya topik yang sama. Ya, kita kalau ketemu, Pak, laki-laki begini ya, enggak kenal sama sekali, paling sebentar aja. Nanti ditanya sama istri, tadi ketemu sama itu ngomong apa? Oh iya, dia kerja di sini, udah lama katanya, udah ya usaha begitulah. Udah selesai saudara. Tapi coba tanya sama istri, tadi ngomong apa sama dia? Oh iya tuh anaknya sakit loh, masa sampai ini dibawa ke rumah sakit loh, detail banyak saudara. Mungkin ukuran sepatu juga dia tahu. Hebat memang saudara ya. Makanya saudara, Anda harus hati-hati ngomong. Yang terakhir, slide yang terakhir, ini ditulis oleh salah satu filsuf Yunani. Dia bukan orang Kristen, dan dia bernama Socrates. Ya, dia bilang begini, before you speak, think. Sebelum engkau ngomong, pikir. Nah, dalam tulisan Socrates ini, saudara, ada hal yang menarik karena kata THINK adalah anonim. Ya, nah kita lihat saudara, before you speak, pikir. Apa yang dipikirkan? Coba lihat. T, is it true? Sebelum kamu ngomong, sudah pastikan kebenarannya enggak? Jangan katanya gitu. Apakah itu helpful, membantu orang yang dengar? Kalau enggak membantu, terus ngapain diomongin? Sudah belum tentu benar, belum juga menolong. Benar enggak? Is it inspiring? Apakah memberikan kita motivasi yang bagus? Memberi inspirasi? Is it necessary? Apakah berguna? Is it kind? Apakah baik? Ini aja kalau tidak dicentang, tidak lolos, jangan kita omongin. Ini hoax loh. Benar nggak saudara? Ini berita bohong loh saudara. Kalau saudara tidak benar dan Anda asal ngomong, saudara sudah membunuh karakter loh. Ya. Saya sering kali saudara, ya beberapa kali sih, dan itu kebanyakan memang ibu-ibu sih ya. Diajak makan nih sama jemaat saudara. Oma-oma begitu ya, ngobrol-ngobrol cerita begitu. Sambil kita makan saudara, lewatlah kenalannya dia saudara. Salaman sebentar, saya dikenalkan, ini pendeta saya. Ya sudah saudara. Habis dia pergi saudara, orangnya keluar atau orangnya pergi kasir bayar. Dia bilang, Bapak tahu, dia itu gini. Saya nggak kenal tuh orang, ya, tapi dia kasih saya informasi. Informasinya elek lagi saudara. Saya juga tidak tahu apakah benar apa tidak. Wong saya baru ketemu saudara. Ya, dan jujur saya mau ngomong, dari semua ceritanya saudara, itu enggak nolong saya loh. Saya hanya menambah satu nama yang warning di memori saya. Apakah memberi inspirasi? Enggak. Apakah itu berguna buat saya? Enggak. Apakah itu baik? Jelas tidak. Apakah itu benar? Enggak tahu saudara. Saudara lihat. Kita menjadi apa? Merusak sumber kehidupan itu dengan kata-kata kita. Kita ngeracuni orang. Bilang kiri kanan saudara. Sebelum ngomong, mikir. Coba ngomong kiri kanan. Sebelum ngomong apa? Mikir. Ibu-ibu ketemu ngomongin mantu. Ini saya kasih saudara ilustrasi deh.
Anggaplah kita ini ele-elein suami. Oke. Suami kok begini. Kita enggak tahu nih siapa suami saudara ya. Tiba-tiba, dijamah Tuhan saudara. Suami saudara bertobat, percaya Tuhan. Anda ajaklah ke sini. Waktu dia datang saudara, itu suaminya ini loh. Semua mata memandang dia saudara. Oh, ini ternyata suaminya tuh. Yang mukulin dia, itu, yang ini. Dari mana kita tahu? Dari cerita dia. Tanpa sadar kita sudah jadi hakim dengan pandangan kita kan. Saya jamin saudara 3 kali datang, wes nggak pernah muncul lagi. Nggak nyaman dilihatin saudara. Kita ngerusak hati orang. Tapi coba saudara bilang, doakan ya. Ya doakan. Kalau saudara mau cerita detail, cari orang yang bisa dipercaya, cari mentor rohani, cari bapak rohani saudara, cari gembala saudara, cerita semuanya. Didoakan, di-keep, didoakan sama-sama. Pulih, saksio. Itu baru hebat. Amin. Sekali lagi, sebelum ngomong, mikir. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ada 3 hal yang kita sudah belajar, ada 3 sumber kehidupan yang harus kita jaga.